Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Azka Lazuardina dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menceritakan tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Islam masuk di benua Afrika pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW hijrah untuk pertama kalinya ke Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi pada tahun kelima kenabiannya. Orang yang pertama kali masuk Islam di Afrika adalah Bilal bin Rabah, seorang muazin dan sahabat kesayangan Rasulullah SAW. Sebelum Islam datang, wilayah ini merupakan wilayah strategis yang merupakan jalur perdagangan antara benua Afrika dan benua Asia. Sebelumnya, wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Wilayah Mesir yang termasuk Afrika Utara dikuasai oleh Romawi. Setelah kekuasaan Islam telah memenuhi wilayah Afrika Utara, Islam menyebar ke wilayah Afrika Barat pada masa dinasti Murabitun dan menaklukkan daerah Ghana pada abad ke-11. Penyebaran Islam di Afrika memunculkan kerajaan Islam yang didirikan oleh para penduduk seperti daerah Mawali, Mozambik, Zanzibar, dan lain sebagainya. Pada abad ke-19, terjadi pembentukan organisasi Muslim di Tunisia. Gerakan dakwah di Afrika Utara sangat kental dengan gerakan Sufi, seperti di Tunisia dengan Torekat Qadariyah, Rahmaniyah, Isawa, dan Tijaniyah. Meskipun akhirnya negaranya sekuler, namun praktik keberagamannya sangat sufistik. Maroko adalah sebuah negara yang merdeka, yang mempunyai kemampuan bertahan sebagai sebuah rezim otoritasnya, didasarkan kombinasi antara simbol khilafah dan sufi. Meskipun negara ini sangat kesulitan dalam memperkokoh otoritasnya di wilayah pedesaan atau pedalaman, gerakan Islam di Maroko awalnya dalam kebimbangan antara cara keberagaman kaum borjuis kota, melek huruf, puritan skripturalis. Namun, satu sisi ada suku-suku tradisional yang praktik keberagamannya ritualistis antropolatros. Libya. Pemerintahan Utsmani mendirikan rezim pertama di wilayah Tripolitania, Cyrenaica, dan Feza, yang mana pada masa modern ini membentuk sebuah negara yang dikenal sebagai Libya. Selama pada masa penduduk Utsmani, Libya merupakan wilayah yang tidak memiliki catatan sejarah. Sejak 1835 sampai 1911, Utsmani mengadakan perubahan. Proses Arabisasi dan Islamisasi di masa Utsmaniyah, namun tidak diiringi pembentukan rezim yang memusat. Lalu, gerakan Sanusiyah berusaha mempertahankan Islam dari gerakan asing. Sanusiyah mengembangkan gerakan Sunni Islam Ortodoks yang mampu menciptakan perlawanan lokal dari agresi Italia. Namun, Libya luluh lantah akibat kelantangannya melawan sikap Amerika. Pada tahun 1980, negara Senegal merupakan rezim non-muslim, sekuler yang memerintah sebagian besar penduduk muslim. Meskipun rezim ini diorganisir sesuai institusi politik dan kultural politik Eropa yang dijalankan oleh elit non-muslim, bagian terbesar penduduknya terdidik dalam sejumlah thariqat sufi. Ini berasal dari abad ke-19, di mana gerakan jihad muslim dan penaklukan Prancis mentransformasikan basis tradisional masyarakat Senegal. Pemerintah Prancis juga turut menyokong penyebaran Islam. Prancis mengambil sikap pragmatis terhadap muslim dan memandang mereka sebagai kelompok yang berperadaban tinggi, berpola hidup produktif, dan cakap di bidang administrasi. Prancis juga memanfaatkan warga muslim sebagai juru tulis, menjadikan kepala-kepala kampus sebagai perantara, dan mengizinkan mereka menjalankan hukum muslim atau syariah. Prancis juga mencemaskan kemungkinan muslim menjadi rival atau lawan politik mereka dan berusaha menjadi kekuatan mereka tetap tidak terorganisir dan tetap berada di bawah kontrol mereka. Demikian cerita saya tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.